Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa, amma ba'd. Kita masuk di pelajaran ke-8 berkaitan dengan sukun. Sukun itu tanda mati. Maksudnya huruf ini akan dibuat mati, dimatikan. Ya. Untuk memperjelas ya kita harus baca ya. Jadi ini tandanya apa? Modelnya kayak gini tandanya. Kalau ada huruf yang atasnya ada kayak gini berarti dia dimatikan. Cara mematikannya gimana? Yaitu harus dengarkan suaranya ya. Ini kan awalnya dibaca A. Ya, kalau fathah itu kan A. Kalau kasrah apa? I. Kalau dhammah U. Nah, tapi kalau sukun itu untuk hamzah jadi kayak titik koma atas itu kalau bahasa Indonesia. A gitu. A. Dengarkan suaranya, tirukan. A. Gitu. Itu namanya sukun. Dimatikan tuh hurufnya. Ya, awalnya kan hurufnya hidup. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Tati itu kan. Ini dimatikan. A. Gitu doang. A, I, U. Nah, ini sebelumnya apa? Bebas. Sebelumnya bebas. Sebelumnya mau ba atau mau ta, mau sa, bebas. Ini ba, bi, bu, kasroh, dhammah, fathah, bebas. Bi, ba, bu. Yang jelas kalau hamzahnya sukun ya jadi kayak gini. Ba, bi, bu, tu, ya, ti, tu. Nah, jadi kayak kalau di Indonesia itu kayak koma atas itu loh, ya kan? Bahkan kata-kata tidak pun ya kayak gitu. Tidak tampak itu sebenarnya kalau di bahasa Arab itu pakai hamzah. Ya, secara lafadznya tapi ya. Walaupun tulisannya tidak itu pakai ka, tidak tampak itu kalau kaf. Kalau Arab itu tidak, ya udah ini tidak pakai hamzah berarti. Tidak tampak itu. Wah, matinya hamzah itu suaranya kayak gitu. Silahkan tirukan aja. A gitu. Kemudian ta, ini ba-nya mana? Nanti ba itu ada pembahasan sendiri, dia bisa mantul. Nah, ini dipisah ya, nanti ada di bawah. Ini langsung ke ta. Ini kalau fathah kan ta, kasrah ti, dhammah tu, tati tu. Tapi kalau dia sukun, bunyinya gini. Ad dimatikan. Ad. Kalau sebelumnya ba ya bad, tat, sat, jad, it, ud, ait. Itu t. Jadi t yang mati, T akhir gitu. Jadi kayak A, tulisan AT, ad. Jadi tidak hanya sekedar ad gitu dong. Ad enggak, tapi ad ada hamesnya. Nih keluar udaranya. Ad. Dengarkan suaranya, tirukan. Ad. Nah, ad. Kemudian sa. Ini kalau fathah kan sa, kasrah si, dhammah su. Tapi kalau dia sukun dan sebelumnya fathah, maka bacanya as, is, us. Ini saya rubah-rubah di sini ya biar variasi ya. Kalau di sini tulisnya as, jadi sebenarnya contohnya bisa banyak. Ini poin pembahasannya kan di sukunnya, bukan di huruf sebelumnya. As. Nah, ini mengalir. Kalau sa itu kalau sukun mengalir. As, is, us, as, is, us, bas, bis, bus, tas, tis, tus. Nah, seperti itu. Ngalir ya. Ada udara yang keluar. Ha. Ha, ini kalau fathah, bacanya ha. Kasrah, hi, dhammah, hu. Nah, kalau dia sukun, jadi nih. Ada itu desahannya ya, gitu. Itu fathah. Bah, bih, buh, tah, tih, tuh. Nah, seperti itu. Ditirukan. Itu bunyi hak ketika sukun. Nah, jimnya mana tadi jimnya? Jimnya nanti ada pembahasan sendiri, sama seperti ba. Nanti baju di toko itu mantul semua mereka. Taib, kha ini
kalau kita sukunkan yaitu ngalir gitu. Tapi kalau fathah gimana? Fathah biasa, kho, kasrah, khi, dhammah, khu. Ini sukun gimana? Matikan. Ngalir. Ikh, bakh, bikh, buh. Nah, gitu ya. Itu contoh kho. Jadi tetap getar. Bukan ik, uk. Bukan. Itu kaf. Ini kho. Ikh. Kayak kita mau bilang akho, tapi nggak jadi o-nya. Akho. Nah, gitu. Akho. Ikhi. Jelas ya? Kho. Ditirukan aja suaranya. Dan dicoba untuk bisa sama. Tirukan. Ukhtun, akhun, Taib. Ini za. Dal mana dal? Ada di bawah nanti ya. Zal, zi, zu. Kalau fathah kasrah dhammah. Za, zi, zu. Kalau sukun jadi ngalir. Bukan dipantulkan. Jangan jangan jangan, tapi ujung lidah ke ujung gigi atas. Za, baz, biz, buz, ya, taz, tiz, tuz, ustaz. Ini tak, ustaz. Nah, jelas ya? Ustaz. Kemudian ra, R biasa, R mati gimana sih? Nah, nanti ada yang tebal, ada yang tipis ya. Kalau fathah atau dhammah, tebal. Tebal. Kalau kasrah, ir. Nanti ada pembahasan sendiri di buku hitam. Baru, bir, buru, taru, tir, tur. Nah, itu ra. Ya, R mati lah. Nah, ini Z, azka, izda, izdu, ya, uzdu, uz, baz, biz, buz. Nah, tergantung huruf sebelumnya. Tapi za itu sukun kayak gitu bunyinya. Z mati lah. Taib. Berikutnya huruf sin. Ya, ketika sukun gimana? Ya udah. Ustadz. Ah, itu sin mati. Ustadzah. Ya. Bas. Basreng, bakso digoreng. Bas. Nah. Bis pariwisata. Bus pariwisata. Ya, bis, bus. Nah, insya Allah gampang. Ini shin tebal. Ish, ush, bash, bish, bush. Sad demikian juga. Bas, is, us. Bas, bis, bus, dan seterusnya. Ini sad ketika sukun. Dad demikian juga. Do ini nggak mantul, bukan nggak mantul. Dia mengalir saja. Gitu ya. Tidak mantul. Kemudian dha pun ngalir. Nah, to mana to? Di bawah. Ada di bawah, Pak. Nanti insya Allah. Baju di toko nanti. Ya. Baju di toko. Ini dha yang ada di sini. Dha, zu. Kalau sukun jadinya hampir sama seperti za. Cuman kalau dha itu lebih tebal. Bal, bil, bul, tal, til, tul. Ditirukan ya. Dilatih terus. Ain. Ai'u ketika sukun a'budu, i'sar, i'rad, u'bud,
u'bud, ya, na'budu, ain tuh, ain ini harus dilatih terus ya, jangan sampai na'budu. Ini na'budu, iyyaka na'budu, na'budu, ain, ain. Ini ketika sukun. Kemudian ghain, ketika sukun maka dia mengalir. Getarin. Baru, biru. Al-Fatihah. Maghdubi, nah, getar ya, walaupun getarnya nggak banyak-banyak ya. Maghdubi, jangan enggak, dia bukan g ya. Magdu, jangan getar ya. Maghdubi, dilatih. Fa, af, ingat, fa, af, bukan up, lihat kalau kita baca up itu kan bibir sama bibir nempel ya, nutup. Apapun ini fa itu gigi atas, gigi seri kita yang atas nih nempel ke bibir bawah. Idah, ya, if, uf, baf, bif, buf, taf, tif, tuf. Nah, kemudian kita masuk ke ka. Kaf ketika dia sukun bukan ak gitu doang, ak, tapi dia agak mantul sedikit, ada hamasnya, ada keluar angin. Ak, keluar angin. Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu, akbar. Jasa itu kaf. Ak, ik, uk, bak, bik, buk, itu ada k. Nah, itu penting, itu kaf ya. Tadi qaf, mana qaf? Qaf di bawah tadi ya, dia mantul nanti. Kalau kaf ini mantulnya dikit. Ak, tidak ya, tidak. Kemudian lam, l biasa insya Allah di Indonesia seringnya. Al, il, ul, bal, bil, bul, tal, til, tul. Mim sukun. Am, im, bam, bim, bum. Gampang insya Allah. N sering di Indonesia ya. Anda, an, anta, anti, antum. An, in, un. Ban, bin, bun. Sangat gampang insya Allah. Baik. Berikutnya wawu sukun. Nah, ini unit. Wawu sukun bacanya jadi lin, istilahnya lin. Jadi fathah ketemu wawu dan nanti ya juga, itu lin namanya. Jadinya bacanya gimana? Au. Dengarkan, tirukan. Au, bau, tau, sau, jauh, gitu. Jauh, au, bau, gitu ya. Nih, kalau fathah sebelumnya. Kalau kasroh sebelumnya apa? Iu, biu, tiu, tewiu. Ya. Kalau domah jadi panjang. Nanti ada pembahasan. Bu, tu, su. Nah, ini kalau domah nanti dia jadi panjang. Baik. Ha, sekarang ha ketika sukun. Tebal. Tebal ya. Bah, bih, buh, ihdina tuha. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina. Baik. Kemudian ada ya sukun. Ya sukun. Jadi lin sama seperti wawu tadi. Jadi ai gitu aja bacanya, ditirukan ya. Ai. Ketika dia kasroh ya, harokat kasroh ketemunya mah jadi panjang. Bi,
si. Itu jadi panjang, hukum mat, nanti hukum bacaan panjang. Nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri. Domah jadi ui, cuy, cuy, ya. Itu ya. Sui, tui. Nah, taib, jelas ya insya Allah. Ini bacaan apa namanya? Sukun. Ya, tanda mati dalam bahasa Arab itu sukun. Nah, cara bacanya telah kita jelaskan tadi. Silakan dilatih terus. Nah, ada bahasan khusus berkaitan dengan huruf yang khusus. Itu berkaitan dengan apa? Disebut dengan huruf qalqalah. Qalqalah artinya apa? Bacaan mantul. Jadi mantul. Bagaimana mantulnya? Lihat. Ini bacanya apa? Ab. Tirukan. Ab. Ab. Kalau kasrah, ib. Kalau dhammah, ub. Jadi ada b. Itu namanya qalqalah. Bacaan apa? Mantul. Nah, jim ketika sukun pun mantul. Aj. Tirukan. Aj. Ad. Alto. Ako. Belum. Aj. Ij. Uj. Nah, dal juga demikian. Ada, ide, ode, bade, bide, bude, ta, alto, ilto, oto, balto, bilto, buto. Qaf pun demikian. Ako, iko, uko, ya, bako, biko, buko. Nah, ini disebut dengan huruf apa? Huruf qalqalah. Nah, untuk mengetahuinya ya harus dihafal modelnya. Dan jangan khawatir, karena lihat urutannya. Ba, dal, jim, to, qaf. Ya, ini dalam bahasa kita sangat mudah. Ya, kasih harokat aja. Ba, ju, di, toko. Ini urutannya enggak mestinya di sini ya, jim dulu ya. Kalau urutan hijaiyahnya kan jim dulu kan. Ini sudah betul di bawah. Ya, ini ketukar kayaknya, ini harus ditukar mestinya ya. Ini koreksi mungkin dalam percetakan, coba ditukar aja ini. Dal ditukar ke jim. Jimnya duluan. Baju di toko. Sebagaimana contohnya. Contohnya di bawah kan sudah urut ya. Baju di toko. Baju di toko kalau di kita ya. Tapi bahasa Arabnya, bukan bahasa Arabnya ya, dengan huruf Arabnya jadi baju di toko. Ab, aj, ad, alto, ako. Ini malah lebih sesuai dengan urutan. Nah, ini mungkin bisa dikoreksi oleh penerbitnya. Adapun istilah dalam kitab-kitab yang Arab, yang cetakan Arab itu biasanya disebut dengan qutbu jadin. Qutbu jadin. Mereka nyingkatnya gitu. Qutbu jadin. Ya, untuk urutan sih bebas-bebas saja ya. Ya, qutbu jadin mau baju di toko. Kalau kita kan di Indonesia lebih mudah apa? Baju di toko, dan subhanallah ternyata urutannya gitu juga kan. Bak dulu. Abata saja ja. Hakho da. Zaro zasa sho zo to zo. To dulu. Aghofaqa. Kan secara urutan sebenarnya lebih urut di kita ya. Baju di toko dibandingkan dengan qutbu jadin. Walaupun kalau di nazam itu kan memang mungkin diperhatikan dari segi apa, qafiyahnya, wazannya, apa, buhurnya, baharnya, atau disesuaikan dengan bahasa Arab ya. Kalau qutbu jadin kan ada artinya. Kalau baju di toko di Arab kan enggak gitu. Itu kan bahasa Indonesia, baju di toko. Tapi subhanallah, inilah para ulama memang sengaja membuat istilah-istilah itu biar apa? Memudahkan untuk dihafal. Tapi intinya kalau ada ba, jim, da, to, dal, to, qaf, ini mereka sukun, maka dibaca mantul. Ab, aj, ada, alto, ako. Ab, aj, ada, alto, ako. Nah,
Ya itulah berkaitan dengan huruf yang sukun, huruf yang mati. Ada banyak macam tadi, silahkan diulang-ulang kembali. Kita akan lanjutkan di pembacaan huruf ya ketika mereka sudah mulai bersambung dengan yang lainnya. Ini nanti sambil diulang-ulang cara membacanya yang benar ya. Karena ini huruf-hurufnya sudah mulai bersambung. Nah, insya Allah pelan-pelan tapi pasti, insya Allah Anda akan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.